Pernah nggak sih merasa sudah berusaha dengan sangat amat keras, tapi hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keinginan, jauh dari ekspektasi yang kita bayangkan. Penantian yang panjang tak kunjung membawa akhir yang didambakan. Kesal rasanya, katanya usaha tidak mengkhianati hasil. Dunia memang kadang terasa tidak adil. Lalu ketika orang-orang tahu, mereka umumnya akan mengatakan, sabar ya. Ya, mereka tidak salah. Hanya saja kadang terasa lelah mendengar respon yang sama berulang kali. Tapi setelah direnungi, memang sabar adalah solusi terbaik. Segala sesuatu yang ada dan terjadi di dunia merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah selalu tahu apa yang baik dan dibutuhkan hambanya, meski terkadang tidak selaras dengan keinginan kita. Allah juga berulang kali mengingatkan kita untuk selalu bersabar dan bersyukur di dalam Al-Quran. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir. Sabar dalam ketaatan artinya, sebagai seorang muslim, hendaknya kita bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar menghadapi gangguan orang lain, melakukan ketaatan, senantiasa bersyukur, dan bertakwa kepada Allah, supaya menjadi orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Sabar dalam menjauhi maksiat artinya menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram seperti berdusta, menipu dalam muamalah, makan harta dengan cara batil, berzina, minum minuman keras, mencuri, dan berbagai macam bentuk maksiat lainnya. Sabar dalam menghadapi takdir. Misalnya, ketika seseorang mendapat musibah pada badannya atau kehilangan harta atau kehilangan salah seorang kerabat, maka ia bersabar dengan menahan diri agar tidak menampakkan kegelisahan pada lisannya, hatinya, atau anggota badan. Lalu, gimana sih cara supaya kita lebih mudah untuk bersabar dalam menghadapi sesuatu? Ada beberapa kiat bersabar nih. Yang pertama, meningkatkan iman terhadap takdir Allah. Dengan beriman terhadap takdir Allah, kita akan semakin mudah merasa ridho, karena kita tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang kedua, ikhlas karena mengharap ridho Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ridho kepada ketentuan Allah, maka Allah akan ridho kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Tentu, ridha Allah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Yang ketiga, yakin pertolongan Allah. Rahmat dan pertolongan Allah akan turun kepada orang-orang yang bersabar. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk pantang menyerah dan tetap beroptimis dalam menghadapi hambatan dan tantangan. Yang keempat, yakin ada hikmah. Bisa jadi, di balik suatu keadaan, ada hikmah baik untuk diri kita yang belum kita ketahui. Mungkin keadaan itu bisa mengantarkan kita menuju lebih dekat dengan Allah, menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik, menghindarkan kita dari bahaya yang besar, atau yang lainnya. Percaya saja bahwa Allah pasti sudah merencanakan yang terbaik bagi kita. Yang kelima, introspeksi diri. Ketika menghadapi suatu cobaan, yuk coba renungkan dulu, karena bisa jadi keadaan yang menimpa kita itu merupakan balasan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim. Yang keenam, merenungi keutamaan bersabar. Begitu banyak balasan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bersabar.
Salah satunya ialah pahala tanpa batas, seperti yang tercantum dalam firman Allah yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Selain itu, Allah juga menjanjikan balasan berupa derajat yang tinggi, cinta dari ridha Allah, pertolongan, hingga balasan surga. Masya Allah, tentunya hal-hal itu bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersabar dalam keadaan-keadaan yang kita alami. Nah, itu dia beberapa kiat bersabar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita ya dalam upaya meneguhkan hati. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk dari golongan orang-orang yang mampu bersabar. Amin. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.